Pendukung Cagup dan Cagup Jakarta terpilih Pramono Rano menggelar acara syukuran atas kemenangan di Pilkada Serentak Jakarta. Syukuran juga dihadiri Pramono Anung dan Rano Karno serta tim relawan. Sama Bang Aman. Yo, tepuk tangannya mana? Yo. Boleh sambil nyanyi. Pasangan Pramono Rano secara simbolik memotong tumpeng sebagai tanda syukur atas kemenangan pada Pilkada Serentak. Acara syukuran kemenangan ini digelar di rumah bersama relawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang dihadiri sekitar ratusan pendukung juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan, Cak Lontong, serta sejumlah koordinator relawan 03. Sebelum menggelar syukuran, para relawan terlebih dahulu menggelar konvoi keliling Jakarta. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa pemirsa, sesaat lagi kita akan saksikan pertandingan Grup A ASEAN Cup Timor Leste melawan Singapura. Saya Brema Natenaya, terima kasih, sampai jumpa. Kebakaran melanda lapak pengepul barang bekas di Jalan Pakis Raya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya tumpukan barang bekas dengan material plastik membuat api merambat dengan cepat. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tak hanya menghanguskan lapak, sejumlah mobil yang terparkir di area tersebut juga turut terbakar. Total ada 3 mobil dan 11 lapak yang hangus dalam peristiwa kebakaran ini. Diduga kebakaran terjadi akibat salah satu penghuni lapak yang tengah memasak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Penampungan lapak limbah. Ada berapa lapak, Pak? 11 ya, Pak. Selain lapak, Pak, apa aja Pak yang kebakar, Pak? Ya, mesin jahit, penggilingan ember itu ada. Kendaraan ada, Pak? Ada 3. Mobil ya, Pak ya? Meski tak ada korban jiwa, namun seorang petugas damkar mengalami sesak napas akibat terlalu banyak menghirup asap saat memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jelang laga Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Vietri Stadium, Timnas Indonesia wajib mewaspadai sejumlah pemain berbahaya dari Vietnam. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta meningkat 15%. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan dalam iNews Sore bersama saya, Brema Natenaya. Kita mulai dengan informasi sejumlah warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir rob sejak Sabtu pagi. Warga khawatir banjir rob kembali merendam rumah mereka dengan ketinggian air yang lebih tinggi. Banjirop kembali merendam permukiman warga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara di 12 rukun tetangga sejak Sabtu pagi. Ketinggian air yang merendam kawasan rumah mereka kini semakin dalam. Bahkan pada Sabtu pagi ketinggian air mencapai 1 meter. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke sanak saudaranya karena takut jika nantinya ketinggian air semakin tinggi. Ya, dalam rumah sih sepaha. Sepaha? Itu dari kapan, Bu? Kalau saya sih namanya rumah saya mau rendah, jadinya ya emang nggak ada istirahatnya di dalam rumah itu. Banjir terus? Ya, aduh bukan susah-susah lagi udah capek. Udah gimana ya kalau misalnya emang bisa dikurangin ya gimana ya lebih enak lagi kan. Saat ini petugas BPBD Jakarta Utara terus difokuskan untuk melakukan evakuasi kepada warga yang ingin mengungsi. Sudah koordinasi dengan pihak RW, pihak kelurahan, pihak RT
untuk warga evakuasi ketika air nambah tinggi. Untuk warga terdampak kami belum bisa memastikan berapa-berapanya, cuma kami dari tim BPD sekarang sedang evakuasi warga ke yang lebih tinggi. Warga pun meminta kepada pemerintah Provinsi Jakarta untuk segera melakukan peninggian tanggul laut agar permukiman warga tidak lagi terendam banjir rob. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kebakaran diduga akibat korsleting listrik menimpa 3 rumah di Jalan Rawakuning, Cakung, Jakarta Timur. Kencangnya hembusan angin disertai banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api terus membesar. Petugas damkar kerahkan 9 unit mobil damkar dan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa kebakaran ini. Jumlah warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir rob sejak Sabtu pagi. Warga khawatir banjir rob kembali merendam rumah mereka dengan ketinggian air yang lebih tinggi. Banjirop kembali merendam permukiman warga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara di 12 rukun tetangga sejak Sabtu pagi. Ketinggian air yang merendam kawasan rumah mereka kini semakin dalam. Bahkan pada Sabtu pagi ketinggian air mencapai 1 meter. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke sanak saudaranya karena takut jika nantinya ketinggian air semakin tinggi. Ya dalam rumah sih sepaha. Sepaha. Itu dari kapan, Bu? Kalau saya sih namanya rumah saya mau rendah, jadinya ya emang nggak ada istirahatnya di dalam rumah itu. Banjir terus. Ya, aduh bukan susah-susah lagi udah capek. Udah gimana ya kalau misalnya emang bisa dikurangin ya gimana ya lebih enak lagi kan. Saat ini petugas BPBD Jakarta Utara terus difokuskan untuk melakukan evakuasi kepada warga yang ingin mengungsi. Sudah koordinasi dengan pihak RW, pihak kelurahan, pihak RT untuk warga evakuasi ketika air nambah tinggi. Untuk warga terdampak kami belum bisa memastikan berapa-berapanya, cuma kami dari tim BPD sekarang sedang evakuasi warga ke yang lebih tinggi. Warga pun meminta kepada pemerintah Provinsi Jakarta untuk segera melakukan peninggian tanggul laut agar permukiman warga tidak lagi terendam banjir rob. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Anda menyaksikan Breaking News pemirsa, dan visual yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah visual live atau langsung dari acara syukuran pasangan Pramono Rano Karno terkait dengan kemenangan pasangan ini di Pilkada Jakarta. Baru saja kita lihat syukuran tadi juga ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Pramono Anung dan juga Rano Karno yang sama-sama mengenakan baju berwarna oranye. Nampak juga pemirsa kemeriahan acara di sana dengan sejumlah simpatisan dan juga pendukung Rano dan juga Pramono di sana. Dan beramai-ramai juga para pendukung, simpatisan dan juga dari sejumlah
pihak juga sama-sama menyanyikan lagu yang menjadi kampanye yang selama ini digunakan untuk kampanye pasangan ini di Pilkada Jakarta dengan tagline-nya yang cukup khas, Jakarta Menyala. Dan pasangan Pramono Rano, pemirsa, memang sebelumnya sudah dinyatakan menang dalam Pilkada Jakarta dengan perolehan suara 50,07%. Nanti kita ada foto bersama ya. Dengan demikian, pasangan Pramono Rano Karno menang dalam satu putaran. Ini kemudian menggugurkan skenario ataupun menggugurkan kemungkinan adanya pemilu di Jakarta 2 putaran, pemirsa, karena pasangan ini memperoleh suara 50% plus 1. Penyerahan piagam itu untuk yang pertama. Barisan Pak Karno yang diwakilkan. Terlihat Pramono juga melayani selfie dan juga permintaan jabat tangan dari para pendukung yang hadir di sana, pemirsa. Ya, selanjutnya dari relawan pasukan perang darat Washington Situmorang boleh naik ke panggung. Yang ketiga, Jaringan Indonesia Bersatu Ahmad Arif. Dan tentunya kemenangan Pramono Rano ini juga Sahabat Jaringan ditanggapi oleh para rivalnya, yaitu pasangan Ridwan Kamil Suswono dan juga Dharma Kun, yang akhirnya memang mereka sudah mengakui dan juga menyatakan tidak akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan juga menerima Pramono Rano sebagai pemenang dalam Pilkada Jakarta 2024. Turun ke panggung, ya. Turun dulu ke panggung. Mohon kerjasama. Untuk yang tidak berkepentingan, mohon untuk turun ke panggung. Sekali lagi untuk yang tidak berkepentingan untuk bisa turun dari panggung, karena akan pembagian piagam oleh Mas Pram dan Bandul. Ya baik, untuk pembagian piagam saya sebutkan kembali. Yang pertama dari barisan Pak Karno. Dari barisan Pak Karno yang diwakili oleh. Dan pemirsa, jangan beranjak karena breaking news masih akan kembali usai jeda berikut ini. Dari pasukan. Anda kembali bersama kami di Breaking News, pemirsa, dan saat ini Anda masih menyaksikan suasana terkini di acara syukuran pasangan Pramono Rano yang dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Beberapa saat lalu sempat Pramono dan juga Rano lakukan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur atas kemenangan mereka di Pilkada Jakarta. Dan tentunya kemenangan Pramono Rano ini sudah diumumkan oleh KPU berdasarkan hasil rekapitulasi. Pasangan ini memperoleh suara 50,07%.
yang artinya Pilkada Jakarta 2024 dilaksanakan dalam satu putaran karena pasangan ini memperoleh suara 50% plus 1. Nanti kita ada foto sesi bersama ya. Jadi Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta mengumumkan hasil resmi rekapitulasi pemilihan Gubernur Jakarta. Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dalam Pilgub Jakarta. Sebelumnya KPUD Jakarta telah merampungkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024. Hasilnya pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno meraih suara terbanyak dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07% total suara sah dalam Pilkada Jakarta. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan perolehan 1.718.160 suara atau 39,4%. Posisi terakhir, pasangan Dharma Pongrekun Kurwadana meraih 459.230 suara atau 10,53% suara. Nomor urut 3, 328486. Kota Jakarta Barat. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki. Uraian data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, nomor dan nama pasangan calon. 1. HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono 1718160. 2. Komjen Pol Purnawiawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT 459230. 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 2183239. Uraian data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah, saya ulangi, jumlah seluruh suara sah 4360629. Pemirsa, suasana meriah masih terasa di acara syukuran kemenangan Pramono Rano di Jakarta. Dan dengan tidak adanya gugatan dari pasangan lain, baik Rirka Suswono maupun Dharma Kun, maka sudah dipastikan bahwa pasangan Pram dan Rano sebagai pemenang dalam Pilkada Jakarta. KPU DKI Jakarta menyatakan baru akan mengumumkan pemenang Pilkada Jakarta paling lambat 3 hari setelah MK memberitahukan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang tertuang di dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Disampaikan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jakarta Fahmi Zikrillah, hal ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 yang pada pasal 57 dijelaskan bahwa penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan yakni tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan paling lama 3 hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kota tidak menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan. Sehingga seharusnya tidak lama lagi ataupun dalam waktu dekat KPU akan mengumumkan secara resmi pemenang dari Pilkada Jakarta. Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta semakin meningkat. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren kenaikan jumlah penumpang meningkat hingga 15%. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta semakin meningkat.
Tidak hanya rute domestik, ribuan penumpang rute internasional mulai ramai di counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Hingga pagi tadi, Bandara Soekarno-Hatta mencatat pergerakan penumpang tembus di angka 154.400 penumpang. Sedangkan untuk pergerakan pesawat mencapai 1.013 penerbangan, baik yang pergi maupun yang datang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kami sudah melakukan koordinasi dan juga mengkaji secara mendalam terkait dengan kebutuhan operasional ini. Kami harapkan hal ini bisa berjalan baik dan lancar. Ini dapat menambah kenyamanan bagi penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi lonjakan jumlah penumpang akan terjadi pada pekan depan, tepatnya 2 hari jelang perayaan libur Natal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kembali di iNews sore pemirsa, Timnas Vietnam bertindak sebagai tuan rumah dalam laga lanjutan melawan Indonesia di ASEAN Cup 2024. The Golden Stars telah menjalani sejumlah latihan serius. Inilah latihan yang diterapkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik jelang lawan Indonesia besok. Vietnam tak main-main jelang lawan Indonesia. Para pemain menerapkan latihan umpan pendek dan tetap mengutamakan kecepatan. Indonesia harus waspada karena diprediksi Vietnam akan menyerang total dan mengincar banyak gol di pertandingan nanti. Sementara Timnas Indonesia menjalani laga padat di ASEAN Cup 2024. Usai meraih hasil imbang di Solo melawan Laos, Timnas Indonesia langsung terbang ke Vietnam. Timnas Indonesia telah tiba di Hanoi, Vietnam pada Jumat 13 Desember kemarin. Skuad Garuda langsung melanjutkan perjalanan ke Viet Tri di Provinsi Phu. Terlihat Rafael Struijk, kemudian Victor Detan, pelatih Sintayong, Hoki Caraka, hingga Doni Tri Pamungkas berjalan keluar dari bandara. Kedatangan para pemain Timnas Indonesia di Bandara Hanoi disambut warga negara Indonesia yang tinggal di Vietnam. Para supporter datang membawa bentangan bendera merah putih bertuliskan "Selamat datang Timnas Indonesia" dan "Selamat bertanding". About game tomorrow, all the team player ready to game tomorrow. Even this game is tough, but we believe that we can win in here. Even we have a bad result in Solo, but me and all the team believe that we can win tomorrow. Thank you. Untuk membahas terkait dengan jelang laga Indonesia versus Vietnam besok, kita telah bergabung dengan mantan pemain Timnas Indonesia, Bung Peri Sandria. Selamat sore, Bung Peri. Selamat sore, Mas Bayi. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, Bung Peri. Ini kita kemarin agak kecewa karena imbang 3-3 lawan Laos. Kemudian besok melawan Vietnam yang katanya lebih kuat dari segi pemain, mungkin mereka menurunkannya. Nah, Anda melihatnya Indonesia harus apa nih besok malam? Ya, sepertinya dengan kemarin kita bermain seri dengan Laos itu sangat disayangkan sekali ya, karena kemarin kita apalagi bermain di kandang sendiri ya, setidaknya kemarin itu 3 poin sudah harus kita petik. Di sini yang harus kita pelajari dari kesalahan-kesalahan kemarin dari anak-anak muda timnas kita ini di posisi pertahanannya. Pada saat kita menyerang, keenakan menyerang untuk pertahanan Laos, tapi di posisi kita pertahanan kita tidak perhatikan. Oke. Beberapa pemain kita di pertahanan tidak begitu disiplin untuk menjaga lawan, sehingga pemain-pemain Laos sendiri ini gampang untuk serangan balik ya. Kebanyakan 3 gol ada dibuat tim Laos ini adalah dari serangan balik mereka, semuanya terjadi gol. Oke, jadi kalau untuk ke Vietnam besok ini kita harus lebih ke pertahanan diperkuat mungkin, Bung Peri? Ini kalau kita bicara dengan Vietnam ini kita musuh bebuyutan ini. Apalagi kita tahu tim Vietnam ini punya kualitas ya, dibandingkan dengan ya kita bukannya tidak punya kualitas. Kita beda ya dengan pemain di Piala Dunia tim senior dengan timnas anak-anak muda sekarang ini kan mereka usianya di bawah 22 tahun. Ya kita anak-anak muda ini. Yang harus diperhatikan oleh Sintayong saya rasa di sisi pertahanan, karena
Dari pemain Vietnam sendiri, saya rasa mereka main di tuan rumah akan mencetak gol kalau bisa lebih banyak ke gawang Indonesia. Ya, kalau seperti kemarin timnas bermain dengan Laos, ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali karena dari tim Vietnam ini banyak kelebihan, dia punya kecepatan, ya, masing-masing punya skill yang bagus, baik mau tim maupun secara individu mereka bagus-bagus. Apalagi didukung dengan supporter mereka yang bermain di kandang sendiri. Betul. Sekali lagi yang harus diperhatikan oleh Coach Sintayong adalah di sisi pertahanan. Oke, baik Bung Peri, ditahan dulu, kita akan simak dulu informasi berikut ini sebelum kita lanjut dialog. Timnas Indonesia akan menjalani laga ketiganya melawan tuan rumah Vietnam tanpa kehadiran Marcelino Ferdinand. Dan bagaimana prediksi formasi kedua tim? Berikut selengkapnya. Kartu merah Marcelino Ferdinand saat melawan Laos kemarin merugikan timnas Indonesia. Marcelino tak bisa memperkuat Indonesia melawan tuan rumah Vietnam besok. Memprediksi formasi Indonesia. Selama ini, STY mengandalkan 3-4-3. Nampaknya Cahya Supriyadi kembali diturunkan menjadi kiper. Di belakang ada Doni Tripamungkas, Kadek Ariel, dan Muhammad Ferrari. Di tengah, dua pemain senior Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam akan menyokong pergerakan Robby Darwis dan Arhan. Sementara di depan, tiga penyerang, ada Rafael Strike, Hoki Caraka, dan Detan. Waspada dengan Vietnam. Diprediksi Golden Stars akan menerapkan strategi menyerang total dengan 3-4-3. Kiper Din Tri Nguyen. Di belakang Te Bui, TC Nguyen, DM Do. Di tengah, CK Huat, NT Doan, HD Nguyen, dan Ta Truong. Serta di depan ada tiga pemain tajam, yakni Vi Hao Bui, TL Nguyen, dan Van Toan Nguyen. Namun, bisa saja pelatih kedua tim menerapkan strategi yang berbeda demi meraih hasil maksimal. Mampukah timnas Indonesia meredam penampilan dari tuan rumah Vietnam? Baik, kembali ke Bung Peri. Singkat saja Bung Peri, ini kan Indonesia lagi tidak diuntungkan dari berbagai sisi nih. Kita jedanya sangat singkat, kemudian Marcelino Ferdinand tidak ada, dan kita main di kandangnya Vietnam. Nah, Anda punya prediksi realistisnya berapa kira-kira buat Indonesia dan Vietnam? Tidak adanya Marcelino, saya rasa ini juga mudah-mudahan bagi anak-anak kita ini terus bersemangat ya. Saya rasa Marcelino untuk turun besok, mungkin ada Marcelino yang lainnya, bisa aja Robby Caraka bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Gitu. Kalau menurut saya masalah skor, realistis saja ya. Karena kita berkandang Vietnam, saya rasa seri itu udah sangat beruntung sekali. Minimal seri, dan semoga beneran kita bisa seri besok, jangan sampai kalah ya Bung Peri Sandria. Terima kasih Bung Peri Sandria atas waktunya di Ayu Sore. Kita berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia besok malam. Selamat sore, sampai jumpa Bung Peri. Kembali di Ayu Sore pemirsa, bertransformasi ke arah yang lebih baik menjadi pesan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio kepada seluruh peserta bimbingan teknis Partai Perindo 2024. Acara ini digelar untuk meningkatkan kompetensi para anggota legislatif terpilih Partai Perindo agar dapat menjadi ujung tombak partai di masa depan. Bimbingan teknis BIMTEK anggota legislatif Partai Perindo 2024 resmi dibuka PLT Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari di Hotel Golden Beauty, Jakarta Pusat. Acara yang digelar dari tanggal 12 hingga 15 Desember 2024 ini guna meningkatkan kompetensi para anggota legislatif yang merupakan ujung tombak dari partai untuk masa depan, agar dapat memaksimalkan 3 fungsi utama, mulai dari legislasi, budgeting, dan pengawasan, serta menjalankan program yang membantu masyarakat. Sejumlah tokoh nasional juga dihadirkan dalam meningkatkan pengetahuan para kesatria dan Srikandi pejuang partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini. Para peserta BIMTEK yang datang dari seluruh penjuru tanah air ini juga diharapkan dapat bertransformasi ke arah yang lebih baik sesuai pesan dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio. Jadi memang gagasan hari ini Partai Perindo sudah 10 tahun, kita mengevaluasi diri mana yang kurang, mana yang perlu ditambahkan, dan mana yang perlu untuk kita lanjutkan. Bu Angela meminta semua kader-kader yang paling penting itu adalah membangun sebanyak-banyaknya
pekerjaan, membangun sebanyak-banyaknya aktivitas yang memang langsung ke akar rumput. Meningkatkan kompetensi para kawan-kawan di daerah sehingga mereka semakin memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Yang tentunya bahwa ada 3 posisi utama, fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Penyelenggaraan BIMTEK yang merupakan satu rangkaian dengan perayaan HUT ke-10 Partai Perindo ini, para anggota legislatif terpilih Partai Perindo periode 2024-2029 juga ditekankan untuk dapat bersinergi dengan kepala daerah terpilih dan tetap kritis sebagai fungsi pengawasan dewan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.